warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Orisa Satifah Alkaf, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan, PPG Prajabatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ejeng lare-lare. Sugeng ejeng, Ibu. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Doa baik. Telah selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar ya teman-teman. Nah, sebelum pembelajaran juga silahkan teman-teman bisa cek kanan kiri bawah di lacinya apakah masih ada sampah atau tidak. Barangkali masih ada sampah bisa dibuang terlebih dahulu. Sudah rapi, Bu. Sudah siap belajar berarti ya? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Nah, untuk melestarikan budaya Jawa, jadi Ibu khususnya Yogyakarta ya, Ibu ingin meminta teman-teman ketika Ibu presensi teman-teman mengangkat jempolnya. Begini, bisa dipraktikkan ya? Bisa. Oke, yang pertama Komaria. Hadir, Bu. Terima kasih. Kedua Indah. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Natasha. Hadir, Ibu. Ya, selanjutnya yang terakhir Syauki. Hadir, Bu. Oke, baik. Nah, teman-teman, hari ini sebelum kita belajar mengenai materi yang baru ya, Ibu akan menanyakan perasaan kalian hari ini terlebih dahulu ya. Ibu akan berikan sticky note. Nanti teman-teman bisa mencatat perasaannya melalui sticky note ini. Silahkan ikuti instruksi Ibu ya. Baik, Bu. Ini. Nah, oke, sudah siap semuanya? Sudah siap. Oke, silahkan tulis nama kalian dalam sticky note tersebut. Sudah? Sudah. Ya. Selanjutnya, jika diibaratkan perasaan kalian hari ini adalah cuaca, cuaca apa yang menggambarkan perasaan kalian hari ini? Cerahkah? Berawankah? Hujan atau badai? Silakan bisa ditulis atau digambar, boleh. Ada cerah, berawan, hujan, atau badai? Bisa digambar, bisa ditulis. Iya. Sudah atau belum? Belum, Bu. Oh ya, oke, Ibu tunggu. Ya, boleh digambar dan boleh ditulis sesukanya kalian. Baik, Ibu rasa cukup ya? Sudah semua ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, siapa yang hari ini cuacanya cerah? Saya. Mbak Indah, kenapa kalau boleh tahu cerahnya? Karena hari ini pelajaran bahasa Indonesia yang saya sukai. Oke, selanjutnya siapa yang hari ini perasaannya berawan? Saya, Bu. Kenapa Natasha? Karena masih ini, Bu, kebawa sama film yang saya tonton semalam. Oke, masih terbawa suasana ya? Iya. Oke, selanjutnya ada yang perasaannya hujan? Benar, Bu. Badai? Oke, kenapa Mbak Komaria kok badai? Oh enggak. Benar, Bu. Oke, mendung berawan ya? Ya. Kenapa kira-kira kok berawan? Karena ini, Bu, gambar saya jelek. Astaga, nggak apa-apa loh nak, semua gambaran milik Allah. Selanjutnya, Mas Syauki apa? Yang tiga udah. Berawan, Bu. Berawan, kenapa berawan? Karena saya mau berawan aja, panas banget. Oke, biar nggak panas Biar gitu nggak ya. panas. Baik teman-teman, terima kasih atas kejujuran kalian dalam memilih cuaca yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Perasaan atau cuaca yang kalian pilih itu tidak menentukan nilai, tapi Ibu berharap bahwa dengan mengetahui suasana hati kalian, kita bisa menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, gitu ya. Nah, Ibu mau ajak teman-teman buat SB
ketika ibu berbicara atau menanyakan mau apa kita hari ini, jawabannya bersenang-senang. Pakai gerakannya ya. Oke. Boleh dipraktikkan? Oke. 1, 2, 3. Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, tepuk semua. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran karena ini baru, Ibu mau ajak teman-teman untuk melakukan kesepakatan kelas ya. Ibu akan tawarkan beberapa kesepakatan. Nanti kalau teman-teman setuju silakan dibilang setuju. Gitu ya. Yang pertama, kesepakatan kelas yang Ibu tawarkan adalah ketika pembelajaran bersama Bu Odisa, HP atau gawai dan alat teknologi lainnya digunakan sebagaimana mestinya. Bisa disepakati teman-teman? Bisa, baik, Bu. Baik, selanjutnya ketika nanti ada presentasi dan teman-teman ingin menanyakan atau misalkan menyangga, teman-teman bisa bilang terlebih dahulu nyuwun sewu, begitu ya. Ya, selanjutnya kalau sudah dijawab atau misalkan teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman bisa menjawab dengan matur nuwun, begitu ya. Oke, baik. Masuk ke materi. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar mengenai apa? Drama. Oke. Drama itu kira-kira ciri-cirinya apa? Ragam bahasanya seperti apa? Sauki pinter, Bu. Oke, coba dijawab, Syauki. Drama itu ragam bahasanya seperti apa? Bahasanya itu saya jawab sedikit saja Bu, karena teman kemarin saya banyak nggak masuknya karena dispen. Oke, baiklah, silakan dijawab. Nah, ragam bahasanya harus indah. Harus indah, bebas nggak? Bebas. Berarti nggak harus baku begitu ya? Iya Bu, benar. Oke, nah sekarang teman-teman Ibu akan ajak berpikir kebalikannya. Ada tidak satu teks yang dia itu ragam bahasanya harus baku? Ada, Bu. Laporan. Ada laporan, udah disebutin laporan. Terus ada lagi? Surat. Surat. Ada lagi? Koran. Makalah. Koran dengan adanya. Koran. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks yang sifatnya itu baku. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tahu, Bu. Apa Komaria? Karya tulis ilmiah, Bu. Oke, tepat sekali. Hari ini kita akan memulai materi baru yaitu karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke pemaparan materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu capaian pembelajarannya, gitu ya. Jadi capaian pembelajaran yang pertama, murid mampu menulis teks ilmiah dalam konteks akademis dengan memperhatikan struktur penulisan, kemudian kaidah kebahasaan, serta penggunaan data dan sumber yang relevan secara logis dan sistematis. Yang kedua, murid juga mampu menyajikan karya tulis ilmiah secara lisan maupun melalui media digital dengan menjunjung tinggi etika akademik dan kejujuran ilmiah. Nah, untuk materi karya tulis ilmiah ini kita ada 3 pertemuan, tapi untuk di pertemuan yang pertama ini tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, teman-teman dapat mengetahui definisi, tujuan, manfaat, jenis, bentuk, dan ragam bahasa karya tulis ilmiah. Sedangkan yang kedua, teman-teman akan Ibu ajak untuk mengenal dan memahami struktur karya tulis ilmiah, begitu. Baik teman-teman, setelah tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya karena kita akan melalui 3 pertemuan dalam materi karya tulis ilmiah ini, Ibu ingin meminta teman-teman memilih kira-kira kalau kita mau belajar karya tulis ilmiah itu yang menyenangkan yang seperti apa. Nah, teman-teman bisa memilih yang ada di depan sini ya. Pilih cara belajar kalian, tulis pada sticky notes yang tadi sudah Ibu berikan. Sertakan juga alasannya. Kemudian kalau sudah selesai bisa teman-teman tempel di papan tulis depan ya. Oke, jadi Ibu menyediakan 8 cara belajar yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada menonton video, kemudian membaca contoh, berdiskusi dalam kelompok, membuat mind map, membuat infografis, mengamati dan menganalisis contoh, mempresentasikan ataupun menulis rangkuman. Silahkan pilih 1 sampai 2
cara belajar kalian yang menyenangkan. Ya, sudah? Kalau sudah bisa langsung ditempel saja di papan tulis. Ini satu nih. Ya. Oke. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan lihat ya. Wah, macam-macam sekali ya cara belajar kalian untuk melalui materi ini. Nah, kira-kira siapa di sini yang suka menonton video dan penjelasannya? Saya, Bu. Oke, Kak Maria. Selanjutnya, kalau yang membaca, ada nggak? Natasha suka membaca? Sauki, Bu. Syauki juga suka membaca? Enggak, Bu. Enggak suka. Kalau Syauki sukanya apa? Menulis rangkuman, Bu. Oke, menulis rangkuman. Terakhir, Indah. Kalau Indah apa? Saya sukanya membuat infografis atau poster, Bu. Oke, berarti ragam-ragam cara kalian belajar itu berwarna-warni ya, tapi itu tidak menyurutkan semangat kalian dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya agar kita lebih bersemangat, Ibu akan tes fokus kalian terlebih dahulu, ya. Yang pertama, nanti clue-nya adalah kata oke. Jika Ibu memberikan instruksi dengan awalan oke, silakan dilakukan. Tapi kalau instruksinya tidak menggunakan kata oke, maka tidak boleh dilakukan. Bisa dipahami? Bisa. Langsung kita praktikan ya. Yang pertama, angkat tangan kalian. Luar biasa, fokusnya masih ya. Oke, tunjuk temannya masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya, angkat pulpen kalian. Oke. Yang terakhir, silakan untuk tepuk tangan. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian berarti masih fokus ya? Fokus sekali, Bu. Berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran ya? Siap. Oke, good. Ready, Bu. Gimana? Ready. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian menonton sebuah video terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai sama banyak orang. Tapi masalah terus muncul karena gara-gara ulah kita juga sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik emang jadi masalah besar di dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya akan buang sampah pada tempatnya, itu udah nggak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai ngurangin pakai plastik atau mini pakai plastik yang bisa digunakan berulang kali buat makan atau minum,
bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri. Hindari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak karton atau kanvas. Atau lagi pengen banget pakai kantong plastik ini jangan langsung dibuang, karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya, yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat membuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan mengumpulkan itu ke bank sampah terdekat. Dan nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam. Oke, sekarang kita tinggal pilih, sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih, tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tampung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, baik teman-teman, setelah tadi teman-teman menyimak tayangan yang sudah Ibu sajikan, kira-kira perasaan kalian apa melihat video tadi? Sedih ya, kebanyakan sedih. Kenapa sedihnya? Ternyata sampah seberbahaya itu ya. Sampah seberbahaya itu. Bahaya ya? Sampah plastik. Lalu ada lagi perasaan-perasaan yang muncul setelah menonton video itu? Kalian jadi merasa apa? Merasa bersalah. Berarti itu bentuk apa? Kesadaran. Sadar akan apa? Menjaga lingkungan, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kira-kira bisa tidak kita itu menuangkan masalah-masalah atau isu-isu konservasi lingkungan itu dalam sebuah teks? Bisa nggak? Bisa ya. Pakai apa? Teks apa? Salah satu ilmiah, karya tulis ilmiah. Jadi kita bisa menuangkan atau menuliskan lah ya isu-isu konservasi ataupun masalah-masalah lingkungan itu melalui karya tulis ilmiah. Nah, sekarang Ibu akan arahkan teman-teman mengakses Padlet ya. Jadi selama pembelajaran karya tulis ilmiah ini Ibu akan menggunakan Padlet. Nah, silakan dipindai kode batang yang ada di depan. Di sana Ibu sudah sediakan materi mengenai karya tulis ilmiah dengan berbagai bentuk ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan belajar terlebih dahulu terkait karya tulis ilmiah itu apa. Oke. Sudah bisa masuk ke Padletnya? Sudah. Ya, baik. Ibu sebutnya adalah pojok belajar karya tulis ilmiah. Di dalamnya sudah ada materi, kemudian bentuknya ada video, ada PPT, ada mind mapping, dan ada infografis. Silakan teman-teman bisa pilih kalian lebih suka belajar dengan yang mana. Silakan sembari belajar juga bisa dicatat poin-poin pentingnya, nanti akan Ibu bahas. Begitu ya? Siap, Bu. Oke, silakan dieksplorasi dulu. Baik, sudah semua dibaca teman-teman? Sudah dicatat juga poin-poinnya? Oke, baik. Kita sekarang masuk ke materi karya tulis ilmiah. Nah, dari bahan bacaan dan juga bahan materi yang sudah Ibu sediakan, ada yang bisa menjawab karya tulis ilmiah itu apa? Karya tulis yang bersifat fakta, Bu. Oke, bersifat fakta. Kita bahas ya. Nah, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang menyajikan gagasan atau hasil penelitian secara sistematis, kemudian logis, objektif, berdasarkan apa? Metode ilmiah, ya. Kemudian bahasanya apa teman-teman? Bahasanya baku. Lalu serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan. Kalau kalimatnya seperti ini, berarti karya tulis ilmiah itu berbasis data atau opini teman-teman? Data. Oke. Berarti
berarti kita sudah satu pemikiran ya, bahwa karya tulis ilmiah itu berbasis data, bahasanya baku, sistematis, logis, dan objektif. Oke. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian berdasarkan jenis publikasi ilmiah, ya. Ada lagi apa? Berdasarkan jenjang akademik. Oke, lalu Kayak penyajian. oke, selanjutnya Sifat. ya, sifat dan tujuan penulisan. Nah, karena teman-teman masih di tingkat SMA, maka bentuk-bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan tingkat pendidikan kalian itu ada makalah. Ada yang sudah pernah bikin makalah? Pernah Bu? Oke. Kemudian selanjutnya laporan penelitian. Pernah. Pernah juga? Kemudian laporan praktikum? Sering ya, kalian anak IPA, kalian pasti kalau praktik harus bikin laporan praktikum. Kemudian karya ilmiah remaja? Pernah juga? Sampun. Sampun. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah artikel ilmiah. Nah, teman-teman, output dalam pembelajaran kita dalam materi karya tulis ilmiah ini adalah artikel ilmiah. Betul sekali. Oke, selanjutnya apa sih struktur karya tulis ilmiah itu, terutama artikel ilmiah? Ada bagian Awal. kemudian Inti. dan Akhir. bagian akhir. Nah, kemudian ada lagi nih struktur umum artikel ilmiah. Ya, ini lebih spesifik ke artikel ilmiahnya. Mohon maaf kalau yang tadi itu karya tulis ilmiah. Yang pertama ada judul, nama, dan afiliasi. Betul? Kemudian ada abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, dalam Padlet yang tadi sudah Ibu berikan kepada teman-teman, di sana sudah ada contohnya artikel ilmiah. Bisa dicek terlebih dahulu biar teman-teman punya gambaran. Oke, silakan. Bu, Ya, saya masih bingung Bu, abstrak itu gimana? baik. Abstrak itu bagaimana? Ada lagi pertanyaan yang lain atau Ibu jawab dulu? Oke, baik. Abstrak itu adalah bagian paling atas dari artikel ilmiah ini, tapi dia dikerjakan di yang paling akhir. Karena di dalam abstrak itu ada yang tahu tidak isinya apa aja? Siapa ada yang udah tahu? Tujuan penelitian Bu. Tujuan penelitian, lalu metode, ada lagi? Ada hasil. Hasil. Nah, yang membuat abstrak itu dikerjakan paling akhir karena harus mencantumkan hasil. Kalau misalkan hasilnya belum ada, ya kita belum bisa mengerjakan abstrak. Nah, seperti itu tadi. Gimana Natasha? Sudah paham sampai di sini? Masih bingung Bu. Oke. Jadi kalau udah ada di bagian masing-masing, kenapa harus ada abstrak Bu? Ya, jadi abstrak itu, oke, sebelumnya ada yang bisa menjawab, membantu Ibu menjawab? Sauki. Ya boleh, Syauki coba dijawab. Kenapa harus ada abstrak? Biar nggak ngabisin waktu baca jurnal seluruhnya Bu. Oke, tepat sekali. Jadi begini teman-teman, abstrak itu merupakan rangkuman dari penelitian yang kalian lakukan. Orang-orang itu biasanya ketika mencari referensi, dia akan membaca abstraknya terlebih dahulu gitu. Jadi tidak harus langsung membaca keseluruhan penelitian gitu. Jadi kalau dikira, oh abstraknya sesuai dengan penelitian saya, dia baru akan membaca artikel atau penelitian itu secara lengkap. Begitu Natasha, bisa dipahami nak? Paham Bu, paham. Oke, baik. Selanjutnya setelah tadi kita sudah belajar mengenai struktur, Ibu ingin menggali pemahaman kalian mengenai struktur karya tulis ilmiah, gitu ya. Kemarin Ibu sudah melakukan asesmen dan teman-teman sudah Ibu bentuk kelompok, betul? Masih ingat? Oke, masih ingat ya. Nah, Ibu sudah sediakan bahan bacaan di Padlet tadi, bisa diakses ya. Oke, ada 3, ada bahan bacaan 1, bahan bacaan 2, dan bahan bacaan 3. Nah, silahkan teman-teman bisa dikerjakan. Untuk LKPD-nya atau lembar kerjanya ada di Padlet juga, di sebelah sini ya. Iya Bu. Oke, bisa diperhatikan ke depan dulu teman-teman. Tunggu dulu. Nah, yang pertama nanti teman-teman
bisa tulis kelompoknya gitu, 1, 2 begitu ya. Kemudian ada nama dan nomor presensi, itu jangan lupa. Kelasnya diisi dan tanggalnya juga diisi ya. Nah, tujuan dari kegiatan ini, murid mampu mengenal dan memahami struktur artikel ilmiah berdasarkan contoh teks yang diberikan dengan tepat, gitu ya. Langkah-langkahnya sudah Ibu sertakan. Di sini ada bagian-bagiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah paham? Sudah paham. Oke, baik. Silahkan mulai dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit ya. Ibu. Oke. Ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Aman ya berarti ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Selanjutnya kelompok satunya. Masih jadi referensi Bu. Ibu masih baca-baca. Oke, silahkan dibaca dulu. Nah, baik. Selanjutnya sudah selesai atau belum teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Natasha, Bu. Natasha sama Syaugi? Boleh Bu. Oke, boleh. Silahkan dipresentasikan. PPT-nya ditampilkan dari hasil kalian, diskusi kalian. Baik, silakan untuk kelompok Natasha dan Syaugi bisa dipresentasikan terlebih dahulu. Kalian dapat artikel apa? Jadi judul artikel yang kita analisis itu judulnya karakteristik vegetasi habitat orang hutan di hutan tepi sungai Menamang, Kalimantan Timur. Baik, lanjut. Itu untuk judul, nama, dan afiliasi. Itu tulisan dari Tri Sayed-Ningsih dan Amir Ma'ruf. Itu dari Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam. Oke, nah. Baik, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok Syaugi dan Natasha. Bisa kembali duduk lagi. Terima kasih juga. Nah, baik teman-teman, setelah tadi kita sudah mempelajari struktur artikel ilmiah, kelompok Natasha dan juga Syaugi sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya, karena waktunya sudah mau habis, kita akan melakukan refleksi bersama terlebih dahulu ya. Teman-teman bawa gawai? Bawa, Bu. Oke, silakan dikeluarkan gawainya. Kali ini kita akan bersenang-senang. Mau apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, silakan di scan terlebih dahulu, dipindahin terlebih dahulu. Sudah bisa semua? Benar, Bu. Ya. Sampun. 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 Baik, sudah bisa semua ya? Bisa, Bu. Oke, kita akan melakukan refleksi yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, hari ini kalian sudah belajar apa? Silakan bisa diisi. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Ada lagi? Ada yang jawab analisis nggak sih? KTI. Oke, itu kepadanya ya. Berarti hari ini kita sudah belajar karya tulis ilmiah. Apa aja tadi yang udah dipelajari? Struktur. Oke, terus ada definisi juga ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Silakan bisa ditulis. Oke, hal baru, tugas. Oke, ada lagi? Abstrak. Oke, sudah ya. Oke, metode penelitian. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yang terakhir. Strategi belajar yang paling membantu kalian hari ini itu yang mana? Tadi Ibu sudah sediakan berbagai macam media, itu yang paling membantu kalian hari ini yang mana? Silakan dijawab. Video, analisis KTI, membaca contoh artikel. Oke, sudah? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman ya.
Nah, untuk kegiatan minggu depan kita akan melakukan galeri walk. Oke, teman-teman silakan buka Padletnya, Ibu sudah unggah tugasnya di sana. Minggu depan kalian sudah harus menyajikan struktur karya tulis ilmiah atau rancangan mini penelitian gitu dalam bentuk infografis ataupun mind map. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilakan. Cukup? Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sama-sama. Demikian tadi praktik mikro teaching yang sudah saya lakukan. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.